Bagaimana pembangunan di Indonesia pada masa reformasi? Kondisi masyarakat di akhir masa Orde Lama terulang kembali di akhir masa Orde Baru. Indonesia dilanda krisis ekonomi yang berdampak pada terjadinya inflasi yang menyulitkan keadaan hidup masyarakat. Kondisi tersebut memicu peristiwa-peristiwa kerusuhan yang terjadi di beberapa kota di Indonesia. Di pusat kota Jakarta, peristiwa kerusuhan memuncak dan mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa. Apa itu reformasi? Reformasi adalah suatu perubahan tatanan peri-kehidupan lama dengan tatanan peri-kehidupan yang baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaruan dan perubahan terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Masa pemerintahan Presiden Indonesia pada masa reformasi. B.J. Habibie memulai masa jabatan pada 1998 hingga 1999. Gus Dur memulai masa jabatan pada 1999 hingga 2001. Megawati memulai masa jabatan pada 2001 hingga 2004. SBY memulai masa jabatan selama 2 periode yaitu 2004 hingga 2014. Joko Widodo memulai masa jabatan selama 2 periode yaitu 2014 hingga 2024. Masa pemerintahan B.J. Habibie. Pemerintahan hanya berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, fokus pada penataan kembali kondisi ketidakstabilan negara, baik dari segi ekonomi maupun politik. Kebijakan ekonomi yang dilakukan adalah merekonstruksi perekonomian nasional dengan membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Sementara kebijakan di bidang politik diantaranya melakukan pencabutan terhadap pembatasan pers, merestui jajak pendapat untuk wilayah Timor Timur, dan mengadakan pemilu pertama di masa reformasi. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan nama Gus Dur. Ia melanjutkan penataan perekonomian dengan mengendalikan inflasi, menjaga kurs mata uang, dan merombak kinerja pemerintahan di berbagai departemen untuk menguatkan kembali sendi-sendi perekonomian masyarakat. Gus Dur yang dihadapkan pada permasalahan perpecahan negara kemudian fokus membangun persatuan dan toleransi di Indonesia. Banyak pihak yang menyebutnya sebagai Bapak Toleransi Indonesia. Masa pemerintahan Megawati. Megawati melanjutkan upaya penataan di bidang politik dan ekonomi yang sudah dilakukan di era sebelumnya. Momen penting pembangunan pada masa Megawati terjadi saat dibuatnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di dalam undang-undang ini dijelaskan jika perencanaan pembangunan nasional dijabarkan dalam RPJP untuk periode 20 tahun dan RPJM untuk periode 5 tahun. Masa pemerintahan SBY. Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi Presiden ke-6 Indonesia sekaligus menjadi Presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Susilo Bambang Yudhoyono atau juga dikenal dengan nama SBY memulai menjabat sebagai Presiden pada tanggal 20 Oktober 2004. Pemerintahan SBY berlangsung selama 2 periode pemilu hingga berakhir pada 20 Oktober 2014. Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Joko Widodo atau juga dikenal dengan nama Jokowi mulai menjabat sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2014. Sasaran utama pembangunan pada masa pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia dengan melakukan reformasi birokrasi atau perombakan tata kelola pemerintahan. Pembangunan yang paling dapat diamati pada masa ini adalah pembangunan infrastruktur negara. But in my ride, looking like your money, think I better keep it on the rich man.